Perkenalkan, nama saya Maharani Dwi, NIM 13122000218. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat mengenai putusan pelanggaran anggota Polri menduduki jabatan sipil. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pendapat terkait putusan yang menegaskan bahwa anggota kepolisian Republik Indonesia dilarang menduduki jabatan sipil. Saya secara pribadi itu setuju dengan putusan ini. Nah, dokumen yang kelompok kami kaji menunjukkan bahwa penempatan anggota Polri di Indonesia yang bertugas di KPK dinilai menyalahi prinsip tata kelola pemerintah yang baik atau good governance. Bahkan disebutkan bahwa Polri itu tidak bisa mengambil alih urusan sipil sehingga kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius dalam ketatanegaraan itu sendiri. Oleh karena itu, sikap saya menunjukkan bahwa saya setuju sepenuhnya dengan adanya penguatan larangan tersebut. Dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Arifiah Nurinda dengan NIM 13122000179. Di sini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum. Kalau kita melihat dari aspek hukumnya, larangan anggota Polri untuk menduduki jabatan sipil sebenarnya sudah mempunyai dasar yang sangat kuat. Yaitu yang pertama, pada tingkat konstitusi sudah jelas pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Polri adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Makna dari ketentuan ini adalah bahwa tugas anggota Polri bersifat penuh waktu dan membutuhkan profesionalis yang tinggi. Karena itu, peran mereka memang tidak boleh bercampur dengan urusan jabatan sipil yang mempunyai tanggung jawab serta karakter yang berbeda. Yang kedua, aturan yang lebih tegas lagi bisa kita lihat pada pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Di sana disebutkan secara eksplisit bahwa anggota Polri baru boleh menduduki jabatan di luar kepolisian jika mereka sudah mengundurkan diri atau pensiun. Jadi, tidak ada ruang rangkap jabatan. Aturannya sudah sangat jelas. Seseorang tidak bisa sekaligus menjadi aparat penegak hukum dan pejabat sipil. Ini membuat untuk menghindari benturan kepentingan dan memastikan fungsi Polri tetap fokus pada keamanan. Selain itu, dalam diskusi akademik maupun dokumen resmi juga dijelaskan bahwa praktik menempatkan anggota Polri pada jabatan sipil justru mengacaukan praktik ketatanegaraan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena hal itu menggabungkan batas antara lembaga yang menjalankan fungsi keamanan dengan lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan sipil. Secara teori maupun praktik, pemisahan ini penting untuk menjaga profesionalitas, netralitas, dan akuntabilitas. Jadi, kalau dilihat keseluruhan, larangan rangkap jabatan ini bukan sekedar aturan formal, tetapi memang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif dan tata negara yang baik. Larangan ini dibuat untuk menjaga agar fungsi Polri tetap murni, tidak tumpang tindih, dan tidak berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan. Perkenalkan, nama saya Feroksana Chandra dengan NIM 131220038. Dari perspektif akademik dan teori ketatanegaraan, larangan ini justru semakin relevan untuk dipertahankan. Kenapa begitu? Karena dalam prinsip civil supremacy, urusan pemerintahan yang bersifat sipil harus dikelola oleh lembaga yang netral. Artinya, lembaga tersebut tidak boleh berada di bawah rantai komando militer maupun kepolisian. Prinsip ini juga penting untuk memastikan bahwa kebijakan sipil tidak dipengaruhi oleh kepentingan institusi keamanan. Ketika anggota Polri yang masih aktif ditempatkan pada jabatan sipil, ada beberapa risiko yang langsung muncul. Yang pertama, tumpang tindih kewenangan. Aparat yang berada dalam struktur komando kepolisian bisa membawa cara kerja dan prioritas institusinya ke dalam jabatan sipil, sehingga batas kewenangan bisa menjadi kabur.
Kedua, potensi konflik kepentingan. Karena statusnya masih sebagai anggota Polri, ia tetap terikat kepada kepentingan organisasi kepolisian, sehingga sulit untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil benar-benar murni untuk kepentingan publik. Dan yang ketiga, ada dominasi aparat keamanan dalam lembaga yang seharusnya independen. Lembaga sipil idealnya bebas dari tekanan atau pengaruh institusi keamanan agar proses administratif dan kebijakannya tetap objektif, transparan, dan akuntabel. Bahkan, dalam dokumen resmi pun ditegaskan secara eksplisit bahwa Polri tidak boleh mengambil alih atau mencampuri urusan sipil. Penegasan ini selaras dengan semangat reformasi 1998 yang secara tegas memisahkan fungsi TNI dan Polri dari birokrasi sipil, demi menciptakan pemerintah yang demokratis dan menghargai batas-batas kewenangan institusional. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Fatikasari, nomor NIM 13122000169 dari Prodi Ilmu Hukum, mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi kelas R pada Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Jika kita melihat contoh konkret yang tertera dalam dokumen, ada 23 pegawai KPK yang berasal dari Kepolisian Indonesia atau yang bisa disebut dengan Polri, dan tetap bekerja meskipun peraturan tersebut melarang hal itu. Untuk kasus ini menunjukkan masalah yang nyata berupa yang pertama, terdapat potensi bias dalam penegakan hukum. Yang kedua, terganggunya independensi lembaga sipil dan terdapat resiko keberpihakan dalam proses penyidikan. Lembaga seperti KPK seharusnya berdiri secara independen tanpa dominasi dari aparat dan daripada lembaga manapun. Dengan demikian, lembaga seperti KPK semesti dan seharusnya independen tanpa adanya dominasi maupun intervensi oleh lembaga-lembaga lain dan institusi lain di luar lembaganya, yakni yang mana kehadiran aparat Polri secara aktif di Indonesia pada KPK ialah menimbulkan pertanyaan yang serius. Apakah integritasnya, netralitasnya, dan akuntabilitasnya dalam proses hukum tetap terjaga? Dan mengenai keberadaan aturan ini secara eksplisit seharusnya memang dibutuhkan, dan saya juga setuju karena akan membentuk lembaga anti korupsi yang kuat dan serta independen tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak lain. Hal ini menyatakan bahwasanya Kepolisian Indonesia atau Polri ialah aktif berada di dalam lembaga tersebut, yang mana akhirnya muncul pertanyaan mengenai tentang netralitas dan akuntabilitas. Karena itu, menurut kelompok saya, putusan yang menegaskan pelarangan ini secara eksplisit itu sangat diperlukan untuk menjaga integritas lembaga negara dengan sesuai fungsinya. Perkenalkan, nama saya Fredri Utami dengan NIM 131220001. Sebagai penutup, kami ingin kembali menegaskan posisi kelompok kami mengenai putusan yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil. Setelah memperhatikan landasan hukum, pertimbangan akademik, serta praktik kasus yang terjadi, kelompok kami sepakat bahwa larangan ini merupakan langkah yang benar. Larangan tersebut penting untuk menjaga profesionalisme Polri sekaligus memastikan bahwa lembaga-lembaga sipil tetap bekerja secara independen, tanpa pengaruh dari aparat keamanan. Dengan pembatasan yang jelas, potensi konflik kewenangan dapat diminimalkan, dan proses pemerintahan dapat berlangsung lebih transparan serta akuntabel. Kelompok kami juga menilai bahwa putusan ini mendukung prinsip dasar demokrasi, yaitu bahwa urusan sipil harus berada dalam pengawasan sipil, bukan dalam struktur komando kepolisian. Karena itu, dari sisi hukum maupun dari sisi tata negara, kebijakan ini memiliki nilai penting untuk masa depan pemerintahan yang baik di Indonesia. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.